Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Fitting baju. Kamu jadi hari ini pergi sama Ariel? Tanya Raffi sambil mengusap wajah Aurel. Jadi dong, jawab Aurel semangat sambil memasangkan dasi pada Raffi. Mau diantar? Tanya Raffi. Enggak, kami pergi sama Tante Adele, sama Tante Tamara juga. Ucap Aurel tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Raffi pelan. Kamu hati-hati ya, ucap Raffi sambil mencium kening Aurel. Lalu ia segera berjongkok untuk mencium perut Aurel yang kini sudah terlihat buncit. Anak papa jangan nakal ya, jagain mamanya baik-baik. Kalau mama nakal, tendang aja perut mamanya, oke? Ucap Raffi sambil mencium perut Aurel. Dih, mamanya mana mungkin nakal. Papanya tuh yang suka jelalatan. Liatin karyawan di kantor yang suka pakai baju kurang bahan. Ucap Aurel cemberut. Sayang, lihat tuh, mamanya cemburu masa. Ucap Raffi terkekeh gemas melihat Aurel yang memanyunkan bibirnya. Raffi pun kembali berdiri dan segera memeluk Aurel dengan erat dari belakang. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku ya, ucap Raffi lembut. Jangan terlalu kecapean, aku gak mau anak kita kenapa-kenapa, sambungnya. Siap bos, jawab Aurel. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, kini Aurel, Ariel, Tamara, dan Adele sedang berada di sebuah butik untuk melakukan fitting baju. Gimana? Udah dapat belum bajunya? Tanya Jenar yang baru datang dengan nafas yang terengah-engah karena habis berlari. Kamu sendiri, J? Tanya Tamara. Iya mah, Twin J di rumah sama Encus. Habisnya pada tidur mereka, ucap Jenar. Wah, Aurel ya? Tanya Jenar pada Aurel. Iya, jawab Aurel tersenyum simpul. Sudah berapa bulan? Tanya Jenar sambil mengusap perut Aurel. Duh, kenapa perutku jadi nyut-nyutan ya? Ucap Jenar sambil mengusap perutnya sendiri. Udah 8 bulan, jawab Aurel terkekeh melihat Jenar yang meringis saat mengusap perutnya. Kamu kenapa, J? Tanya Tamara saat melihat Jenar seperti meringis tak nyaman. Gak apa-apa mah, perut Jenar cuma mules aja lihat perut Bumil, jawab Jenar cengar-cengir. Jadi keinget waktu hamil Twin J dulu, sambungnya. Kamu ini ada-ada aja sih, J, ucap Tamara menggeleng-gelengkan kepalanya. Gimana mah? Tanya Ariel saat memakai gaun untuk kesekian kalinya. Bagus, Ril, ucap Jenar memberikan 2 jempolnya. Ya udah, berarti yang ini aja ya sama yang warna biru langit tadi, ucap Adele dibalas anggukan sama Ariel. Si Bian kemana sih mah? Kok gak ikutan? Tanya Jenar. Dia lagi di kantor sama Dimas. Kalau bukan karena Ariel, mana mau dia ikut ke kantor, jawab Tamara terkekeh mengingat perdebatannya dengan Bian beberapa hari yang lalu. Bian memang tidak suka dengan bisnis, dia lebih suka dengan dunia musik. Namun keluarganya tidak ada yang mendukung dan hingga akhirnya Ariel pun juga tidak mendukung Bian untuk bermusik. Kalau hanya sekedar hobi, Ariel mendukungnya. Namun bila untuk pekerjaan, Ariel tidak akan rela. Bukan apa, Bian yang sekarang saja sudah banyak barisan para mantannya. Apalagi kalau dia jadi artis, mau sepanjang apakah nanti barisan para mantannya?
Karena ancaman dari Ariel lah, Bian akhirnya mau ikut masuk ke dunia bisnis dengan kedua kakaknya, Arya Colin Jenner. "Sayang, kamu masih di butik?" tanya Arya. "Iya, ada apa mas?" tanya Jenner. "Aku jemput ya, kamu jangan kemana-mana," ucap Arya di seberang sana. "Oh, ya udah, Jenner tunggu ya mas," jawab Jenner lalu segera mematikan sambungan teleponnya. "Mah, Jenner dijemput Mas Arya, jadi nggak bisa ikut pulang bareng, nggak apa-apa ya," ucap Jenner. "Ya sudahlah, kami duluan. Kamu yakin di sini sendiri nggak apa-apa?" tanya Tamara. "Nggak apa-apa mah," jawab Jenner. Tamara dan yang lainnya pun langsung pergi meninggalkan butik. Namun saat akan memasuki mobil, tiba-tiba Aurel berteriak hingga membuat Jenner yang masih di dalam butik langsung berlari keluar karena mendengar teriakan Aurel. Raffi yang tengah meeting dengan para karyawan mendadak harus menghentikan meeting tersebut saat dirinya mendapat kabar bahwa Aurel akan segera melahirkan. Raffi langsung berlari menyusuri koridor rumah sakit untuk menuju ruang bersalin yang telah diberitahu oleh suster. "Bagaimana keadaan Aurel?" tanya Raffi dengan raut wajah panik dan khawatir. "Dia di dalam, lebih baik lo buruan masuk," ucap Ariel dengan raut wajah datarnya. "Oke, thanks," ucap Raffi sebelum akhirnya dia memasuki ruang bersalin. "Kenapa hati gue masih ngerasa nyeri ya? Lihat dia begitu khawatir sama Aurel," gumam Ariel dalam hati. "Gue gak mungkin masih ada rasa kan?" Meskipun Ariel sudah merelakan Raffi untuk Aurel dan dirinya sudah akan menikah dengan Bian. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, nama Raffi masih sedikit tersemat di sana. "Sayang," ucap Raffi lembut saat melihat Aurel tengah berbaring miring ke kiri sambil meringis kesakitan. "Sakit," ucap Aurel lirih sambil menggigit bibir bawahnya. "Kamu kuat ya," ucap Raffi menggenggam erat tangan Aurel dan mengecup keningnya untuk memberikan semangat pada Aurel. "Sayang, kalau memang kamu mau keluar, keluar ya. Bantu mamanya, jangan buat mama sakit terlalu lama." "Anak papa pinter ya nak," ucap Raffi mengusap perut Aurel dan sesekali mencium perutnya. "Mama," ucap Aurel menangis menahan sakit. "Mama sedang dalam perjalanan sayang. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu kuat," ucap Raffi lagi. "Raffi, sakit," ucap Aurel lirih merasakan betapa nikmatnya kontraksi. Bersambung.